Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi nih sama saya Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono atau biasa yang dikenal dengan Bu Rere. Kali ini saya akan membahas materi berikutnya. Tapi jangan lupa ya buat like, subscribe, and comment. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi nih sama saya Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono atau biasa dipanggil dengan Bu Rere. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan BPHTB. Apa sih pajak bumi dan bangunan? Yuk kita langsung aja. Jadi kalau dilihat dari definisinya, kenapa pajak bumi dan bangunan itu juga merupakan salah satu komponen dari penerimaan negara ataupun keuangan daerah. Ya, jadi kalau kita lihat definisinya, bumi itu kan permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya. Nah, kemudian bangunan. Kalau kita tahu bahwa bangunan kan sebuah konstruksi gitu ya, teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Jadi contohnya kayak rumah kita, gedung, perkantoran, sekolah, universitas, dan lain sebagainya itu merupakan bangunan. Jadi yang menempel pada permukaan tanah. Kemudian, siapa sih subjek pajak atau wajib pajak yang dikenakan PBB? Yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, di mana rumah itu di atas tanah milik kita, dan kita itu berarti wajib atau dianggap sebagai subjek pajak atau wajib pajak yang harus setiap tahunnya itu menyetorkan pajak bumi dan bangunan ini. Dan objek pajak yang tidak dikenakan PBB itu seperti biasanya digunakan semata-mata dia nggak mencari keuntungan. Jadi contoh misalnya seperti ini, rumah ibadah, kemudian kegiatan sosial, kesehatan, ya, kemudian pendidikan seperti itu, atau kebudayaan, misalnya museum, cagar alam, hutan, ya itu tidak dikenakan. Karena apa? Dia tidak mencari keuntungan. Oke, yang kedua yaitu kalau kita punya tanah tapi tanahnya digunakan sebagai kuburan misalnya, ya itu juga tidak dikenakan seperti itu. Kemudian peninggalan purbakala misalnya, ya hutan lindung, hutan suaka alam, wisata, hutan wisata ya, tapi milik pemerintah itu tidak dikenakan. Atau biasanya nih terkait dengan tanah yang dikembangkan oleh desa itu juga tidak dikenakan, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak itu juga tidak dikenakan. Kemudian ada yang perlu dipahami juga kalau misalnya nih bangunan itu ditempati oleh para diplomat, ya kan diplomat itu dia juga pada dasarnya juga tidak dikenakan atas pajak ya, jadi dia konsulat itu juga dibebaskan dari pajak PBB ini, bumi dan bangunan. Kemudian yang digunakan badan atau perwakilan organisasi internasional misalnya di Indonesia juga tidak dikenakan, karena itu sudah diatur oleh Menteri Keuangan. Oke, kemudian gimana ya cara perhitungannya? Jadi secara konseptual yang harus dipahami adalah bagaimana nilai jual objek pajaknya. Kemudian setiap wajib pajak itu diberikan pengurangan nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi misalnya ada ketentuan, jadi PBB ini apalagi PBB yang P2 yang di daerah itu ada daerah-daerah penetapan itu secara regional. Contoh misalnya di Jakarta itu memiliki peraturan daerah terkait dengan PBB, atau di Jawa Timur ya, Surabaya dengan Pasuruan, misalnya saya kan tinggal di Pasuruan itu berbeda. Misalnya ditetapkan secara regional, NJOTPKB-nya kalau 8 sampai 12 itu tidak kena pajak, tapi satu kali untuk WP dan EJOP-nya yang tertinggi. Hasilnya itu juga nilai jual objek pajak untuk perhitungan, dan tarifnya untuk NJKP itu biasanya 20 sampai 100%. Penggunaan tarif ini setiap NJOP tidak digabungkan atas setiap WP. Tarif yang sudah ditetapkan itu 0,5% dari DPP, ya, dari dasar pengenaan pajak.
Oke, DPP ya itu adalah presentasi dari NJKP dikali dengan NJOP, dan DPP yang dibebankan itu berdasarkan kondisi objek per 1 Januari, karena kan dia dalam 1 tahun ya kalau untuk masalah PBB. Oke, ketentuan yang berikutnya yaitu nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP besarnya 40% untuk perkebunan, kehutanan, objek pajak lainnya, ya di mana nilai NJOP-nya itu dalam 1 miliar atau lebih. Kemudian sebesar 20% untuk apa? Untuk pertambangan objek pajak lainnya yang nilainya kurang dari 1 miliar. Persentase NJKP itu 20% dikurangi 100% sama dengan NJOP, dan NJKP itu biasanya jika nilainya NJOP-nya lebih dari 40%, maka dia dikenakan 40% jika NJOP-nya 1 miliar. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari 1 miliar, dia kena 40%. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 miliar, NJOP-nya dia hanya kena 20%. Jadi, dibutuhkan yang namanya penilaian ya di sini atas nilai tanahnya. NJKP untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tadi sudah saya jelaskan. Untuk perkebunan dan kehutanan itu sebesar 40%, tapi untuk pertambangan hanya 20%. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli itu biasanya dinilai secara wajar. Kalau di dalam akuntansi kita biasa dengar dengan konsep nilai wajar lah. Pada saat ada peralihan, misalnya rumah saya ingin saya jual kepada pihak lain, di situ kan ada peralihan, nah itu disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu. Oleh sebab itu, terkait dengan PBB, ini juga akan mengalami yang namanya perubahan ya. Jadi otomatis WP-nya nanti juga akan berubah dan disesuaikan dengan nilai pasar pada saat penjualan itu. Jadi ya harga rata-ratanya nanti kita bisa terlihat pada saat transaksi jual beli. Jika tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan dengan membandingkan harga pasar dengan cara membandingkan dengan harga nilai objek yang lain atau nilai perolehan. Oke, NJOP TKP itu biasanya nilainya itu maksimal 12 juta untuk setiap wajib pajak yang ditetapkan oleh kantor pelayanan pajak. Ya, jadi di situ sudah ditetapkan untuk terkait dengan kantor pelayanan pajaknya. Oke, bagaimana? Jadi ini untuk mekanismenya untuk PBB itu surat pemberitahuan objek pajak ya ketika melakukan pendaftaran harus diisi dengan jelas dan benar dan dilengkapi serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak di wilayah masing-masing. Jadi kalau misalnya saya ada di Pasuruan, jadi saya wajib melakukan pendaftaran atas sesuai dengan alamat rumah saya, ya kan, wilayah kerjanya letak objek pajak seperti itu. Jadi selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPP. Kemudian berdasarkan SPOP diterbitkanlah SPPT ya. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. SKP dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan SPOP itu tidak disampaikan dan setelah atau ditegur. Ya, kemudian jika dia tidak disampaikan sebagaimana dalam surat teguran, maka ya konsekuensinya adalah sanksi seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP itu bisa disampaikan oleh wajib pajak, dan ini biasanya kalau tidak sesuai gitu ya, ini bisa dilakukan cross check gitu di kantor pajak. WP tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur, itu hati-hati, di sini sanksinya bisa 25% dari pokok pajak. Nah, misalnya kalau awalnya kita ditetapkan misalnya 20%, ternyata ada tambahan karena dia tidak menyampaikan SPOP, lah sanksinya akan 25% dari pokok pajak. Kemudian WP yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, ternyata jumlah pajak yang terhutang itu lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, 25% dari selisih pajak terhutang.
WP tidak membayar atau kurang bayar, biasanya itu ada denda ya. Denda apa? Denda bunga. Berapa besarnya? Itu bisa sebesar 2%. Sebulan yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan jangka waktunya itu biasanya 24 bulan. Oke, langsung aja ya, Cikidot. Ya. Gimana nih cara menghitungnya? Coba diperhatikan, saya punya soal nih di sini. Misal ya, ada rumah dengan bangunan 100 meter persegi, berdiri di atas lahan, ya ini juga harus diperhatikan berapa nilai luas bangunannya, berapa nilai tanahnya, luas lahannya. Dan jika berdasarkan NJOP, nilai jual objek pajak, harga tanahnya itu masih 700.000 per meter, mungkin tanah di desa kali ya, masih murah gitu. Dan nilai bangunannya 600.000 per meter persegi. Ya kalau sekarang kayak di kota misalnya di tempat saya aja udah cukup mahal gitu ya, tinggal dikalikan aja. Kemudian, nah berapa PBB yang harus dibayar nih setiap untuk tiap tahunnya oleh owner ya, oleh pemilik rumahnya. Oke, harga tanahnya itu tadi berapa? 200 meter ya, 200 meter persegi dikali 700.000. Kemudian harga bangunannya 100 meter persegi dikali 600.000. Hasilnya 140 juta sama 60 juta. Kita jumlah, berarti itu jadi apa? Jadi nilai jual objek pajak. Kemudian, nah maksimumnya berapa? Dia kena maksimumnya 12 juta, dikurangin aja 12 juta jadi 188 juta. Ya, karena ini rumah, jadi untuk perhitungan nilai jual kena pajaknya langsung aja 20% dikali 188 juta, 30 juta 600. Kemudian, nah ini ya, jadi di sini ini masih menghitung NJKP-nya, kita belum menghitung PBB ya, atau pajak bumi bangunan yang harus dibayar. Berapa nilainya? Ingat, tarif tunggal untuk PBB adalah 0,5%. 0,5% dari apa? Dari nilai jual kena pajak. Berapa? 37 juta 600. 0,5% kali 37 600 adalah 188.000. Ya, ada faktor pengurang stimulus. Ada faktor pengurangnya itu biasanya ada administrasi atau dan lainnya itu 15.000. Jadi PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah itu sebesar 173.000. Oke. Ya, itu terkait dengan PBB. Bagaimana dengan BPHTB? Ya, oke, ada PBB, ada BPHTB. Apa sih BPHTB gitu kan ya? BPHTB itu adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ini konsepnya berbeda. Kalau tadi itu berdasarkan dia kepemilikan, tapi kalau perolehan hak atas tanah dan bangunan ini biasanya ada terkait dengan gedung-gedung, misalnya apartemen seperti itu ya. Kemudian atau perolehan hak atas tanah itu atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, misalnya juga kantor yang disewakan. Gitu. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah yang termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Undang-Undang 16 Tahun 85 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Oke, perolehan hak atas tanah itu apa sih gitu ya? Misalnya atas jual beli apartemen, misalnya jual beli rumah gitu ya, terus tukar menukar, ada hibah, ada warisan, ada wasiat seperti itu, pemasukan dalam perseroan atau hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli, pelaksanaan putusan hakim ya, kemudian atau penggabungan usaha atau merger, misalnya PTA dengan PTB melakukan merger ya, ini juga ada ini kan biasanya itu kan menjadi punya PTA gitu yang akan lebih besar karena merger, jadi ini juga harus ada hak atas tanahnya yang nantinya akan bergabung. Karena asetnya kan, asetnya si B itu kan juga termasuk dalam aset si A. Jadi berubah seperti itu. Yang dimasuk hak atas tanah itu bisa jadi hak milik, bisa jadi hak guna usaha, hak guna bangunan, misalnya. Jadi misalnya jual beli apartemen itu juga dikenakan atas BPHTB. Atau hak pakai atau hak milik dalam rumah susun seperti itu. Atau hak pengelolaan. Oke, objek pajak yang tidak dikenakan PBB,
yang tidak dikenakan BPHTB, mohon maaf. Yang pertama yaitu perwakilan ya diplomatik, konsulat itu nggak boleh ya, itu pajak apapun kalau ada kata diplomatik itu tidak boleh. Kemudian negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional juga nggak boleh. Kemudian orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena pembuatan hukum dengan yang lainnya juga nggak boleh. Orang pribadi atas wakaf juga nggak boleh. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah sosial itu tidak boleh. Ya. Subjek pajaknya siapa aja yang menjadi subjek pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah itu. Tarifnya berapa nih? 5% ya. Jadi tarifnya kalau BPHTB itu adalah 5%, tapi kalau PBB adalah 0,5%. Hati-hati ya. Keliru. Oke. Untuk dasar pengenaan pajak adalah dasar bagaimana gitu ya. Ya, ini yang perlu diperhatikan adalah jual beli atas harga transaksi, kemudian tukar menukar dan nilai pasar. Hibah itu berdasarkan nilai pasar. Wasiat, hibah wasiat juga berdasarkan nilai pasar. Warisan nilai pasar. Lah untuk menghitung nilai pasar ini di accounting ini juga sudah diajarkan ya. Salah satunya kalau misalnya merasa keberatan ini bisa menyewa jasa appraisal. Pemasukan dalam persaingan atau badan hukum lainnya, ya, ada nilai pasar. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar peralihan karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan. Pemberian hak yang baru tanah, ya, yang baru atas tanah, pemberian hak baru atas tanah atas di luar pelepasan hak atau nilai pasar, penggabungan usaha, peleburan usaha, yaitu apa namanya? Terkait dengan ini ya, penentuan DPP. Nah, ini ada pernyataan. Apabila NPOP ya, huruf A sampai N tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajaknya yang digunakan dalam pengenaan PBB tahun terjadinya ya, itu dalam pengenaan objek dipakainya itu berarti bisa dengan NJOP PBB. Apabila NJOP PBB belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB bisa ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, oke guys. Kemudian, gimana dong untuk nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak? Jadi NPOPTKP ditetapkan secara regional sebesar 60 juta. Ini sudah ketetapan, kecuali dalam hal perolehan hak karena warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi wasiat termasuk suami istri yang ditetapkan secara regional itu maksimal 300 juta. Oke, cara perhitungannya bagaimana? Ini adalah rumusnya. NOPKP sama dengan nilai jual objek pajak dikurangi dengan nilai jual nilai perolehan objek pajak ya. Jadi nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. BPHTB itu tarifnya 5% dari NPOP dikurangi NPOP. Oke. Terus kecuali untuk hibah atau warisan, ini biasanya nilainya di atas 50% dari BPHTB terutang. 5% dikali 50% NPOP. Oke, langsung aja ke contoh biar gampang. Misal tanggal 4 Juli tahun 2000 ya WPE membeli tanah dengan nilai perolehan objek pajak 55 juta, NPOP TKP-nya 60 juta. NPOP-nya itu kan lebih kecil ya daripada NOP TKP atas perolehan hak atas tanah. Nah, berapa nilainya? 80 juta ya. Oke, NPOP TKP-nya 60 juta, sisanya 20 juta, jadi 20 juta dikali 5% langsung aja. Berapa BPHTB-nya? 1 juta. Oke. Nah, kalau soalnya kayak gini, PT Perdana dia beli gudang, nilai transaksinya 950 juta, sesuai SPPT PBB, tanah luasnya 1000 meter dengan NJOP-nya 537.000 per meter. Bangunan gudang 500 meter dengan NJOP 700.000 per meter. Nah, bila NPOP
TKP-nya ditetapkan 50 juta, berapa BPHTB-nya? Langsung aja. Berapa tadi nilainya? Tanahnya 1.000 ya. Dikali 537.000 per meter, dikali aja langsung 530 juta. Untuk bangunannya 500, luasnya 500 dikali 700.000 jadi 350 juta. Total NJOP TKP-nya berapa? 880 juta. Ya, karena nilai transaksinya lebih besar, maka yang digunakan nilai transaksinya sebagai dasar perhitungan BPHTB itu adalah dia pakai maksimal. Berapa tadi nilai transaksinya? 950 juta kan? Dikurangi NPOP TKP-nya 50 juta, jadi 900 juta. Jadi 5% dikali 900 juta, berarti berapa BPHTB yang terutang? 45 juta yang harus dibayarkan setiap tahun. Oke? Itu tadi serangkaian penjelasan dari saya terkait dengan PBB dan BPHTB. So, jangan lupa buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di bawah ini. Tapi jangan lupa buat like and subscribe gitu ya. Thank you buat semuanya. Semoga berguna, bermanfaat, dan kalau ada masukan silakan kita sharing-sharing lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, jangan lupa like, subscribe, and comment.